Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas suatu penelitian yang sangat unik. Karena penelitian ini menggabungkan antara bahan alami dari tanaman dengan teknologi tinggi radiofarmasi. Dengan judul penelitian, Radiosynthesis Stability, Lipophilicity, and Cellular Uptake Evaluation of 131 Iodine Alpha-Mangostin for Breast Cancer Diagnosis and Therapy. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena saya akan membahas poin per poin secara runtut agar teman-teman bisa memahami kenapa penelitian ini penting dan apa hasilnya. Poin pertama adalah pendahuluan. Kita semua tahu bahwa kanker payudara adalah salah satu penyakit yang paling mematikan untuk wanita, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Data dari WHO menunjukkan insidensi dan mortalitasnya masih sangat tinggi, walaupun pengobatan sudah sangat berkembang pesat. Nah, salah satu konsep baru dalam pengobatan kanker adalah theranostik, atau singkatan dari terapi dan diagnostik. Artinya, satu agen bisa digunakan sekaligus untuk mendeteksi tumor dan menghancurkannya. Di sini, peneliti memilih alpha-mangostin sebagai bahan utamanya. Alpha-mangostin adalah senyawa santon yang ditemukan di kulit buah manggis. Banyak studi yang melaporkan bahwa alpha-mangostin punya banyak aktivitas anti kanker, yaitu bisa menghambat proliferasi, memicu apoptosis, bahkan menghambat metastasis pada berbagai jenis sel kanker termasuk kanker payudara. Nah, alpha-mangostin ini kemudian dilabeli dengan iodium 131. Kenapa iodium 131? Karena dia punya dua sifat unik, yaitu memancarkan radiasi gamma yang bisa dideteksi dengan kamera gamma untuk imaging tumor. Kemudian yang kedua, memancarkan radiasi beta yang bisa merusak DNA sel kanker, sehingga berperan sebagai terapi. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan alpha-mangostin dan iodium 131, sehingga bisa didapat agen radiofarmaka yang bersifat selektif ke sel kanker payudara, bisa dipakai untuk diagnosis dan juga untuk terapi. Poin selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mensintesis 131 iodium alpha-mangostin dengan kemurnian tinggi dan mengoptimalkan kondisi sintetisnya. Yang kedua, mengevaluasi stabilitas pada berbagai suhu penyimpanan dan mengukur sifat lipofilisitasnya. Kemudian yang ketiga, menguji seberapa banyak senyawa yang diserap oleh sel kanker payudara dibandingkan dengan sel normal vero. Poin selanjutnya adalah metode penelitian. Peneliti melakukan radiosintesis dengan metode substitusi elektrofilik menggunakan kloramin T sebagai oksidator. Peneliti mencoba dua kondisi. Yang pertama, alpha-mangostin dilarutkan dalam NaOH sehingga menghasilkan pH basa. Kondisi kedua, alpha-mangostin dilarutkan dalam etanol menghasilkan pH netral. Nah, setelah reaksi, kemurnian radionuklir atau radiochemical purity diukur dengan metode elektroforesis kertas, targetnya minimal 90%. Untuk uji stabilitas 131 iodium alpha-mangostin disimpan di 3 suhu, yaitu minus 20 derajat Celcius atau suhu beku, 2 derajat Celcius atau suhu dingin, dan 25 derajat Celcius atau suhu kamar. Kemudian dicek selama beberapa hari untuk melihat penurunan. Kemudian lipofilisitas diukur pakai metode shake flash dengan membagi senyawa antara pelarut oktanol dan buffer PBS, lalu dihitung nilai log P-nya. Ini akan memberikan gambaran apakah senyawa cenderung larut di lemak atau di air. Kemudian uji uptake seluler dilakukan pada dua jenis sel, yaitu sel kanker payudara dan sel normal vero. Kemudian sampel akan diinkubasi selama 10, 30, dan 60 menit, lalu akan dilihat berapa persen senyawa yang masuk ke dalam sel.
Poin selanjutnya adalah hasil. Hasil optimasi sintesis menunjukkan yang pertama, kondisi B dengan etanol atau pH netral adalah yang terbaik dengan kemurnian RCP 95,17 kurang lebih 0,80% hanya dalam 30 menit. Kemudian kondisi A atau NaOH lebih lama dan hasilnya lebih rendah, sekitar 90,63 kurang lebih 0,44% pada menit ke-50. Untuk stabilitas, pada suhu minus 20 derajat Celcius, kemurnian tetap di atas 90% sampai 3 hari. Kemudian pada suhu 2 derajat Celcius ada penurunan, tapi masih di atas 85% dalam 3 hari. Dan pada suhu 25 derajat Celcius turun cepat menjadi 85% dalam 1 hari saja. Artinya, penyimpanan beku jauh lebih aman untuk mempertahankan kualitas. Kemudian, lipofilisitasnya adalah 0,699 kurang lebih 0,19. Ini berarti sifatnya cenderung hidrofilik yang membuatnya mudah larut dalam darah. Tapi tetap cukup lipofilik untuk bisa masuk ke membran sel. Uji aptek seluler memberi hasil yang menarik. Di sel kanker, aptek maksimal mencapai 40,12 kurang lebih 4,72% pada menit ke-30. Kemudian di sel normal vero, aptek tertinggi hanya 16,27 atau kurang lebih 2,55% pada menit ke-10, lalu cenderung menurun. Perbedaan ini signifikan secara statistik, menunjukkan adanya selektivitas terhadap sel kanker. Nah, apa sih arti dari hasil ini? Yang pertama, dari sisi sintesis, metode yang dipakai efektif menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi. Kemudian yang kedua, dari sisi stabilitas, penyimpanan dingin sangat penting untuk mempertahankan kemurnian radionuklirnya. Kemudian yang ketiga, dari sifat lipofilisitas, hidrofilik yang moderat ini menguntungkan karena bisa membantu distribusi dalam darah tapi tidak menghambat penetrasi sel. Kemudian yang keempat, dari aptek seluler, data jelas menunjukkan bahwa 131 iodium alfa mangostin lebih disukai oleh sel kanker daripada sel normal. Ini sebagai poin penting untuk meminimalkan efek samping pada jaringan sehat. Namun, studi ini masih terbatas pada uji in vitro. Untuk menuju aplikasi klinis masih perlu uji biodistribution pada hewan, analisis risiko deiodinasi di dalam tubuh yang bisa bikin iodium lepas dan terkumpul di tiroid, dan uji keamanan serta efektivitas terapi di model kanker hewan. Sebagai kesimpulan, 131 iodium alfa mangostin adalah kandidat menjanjikan sebagai agen teranostik untuk kanker payudara. Sintetisnya efisien, kemurniannya tinggi, stabilitas jika disimpan beku, dan selektif terhadap sel kanker. Walau begitu, jalan menuju penggunaan klinis masih panjang dan butuh uji in vivo untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan distribusi radionuklirnya. Jadi, itulah tadi ulasan lengkap mengenai penelitian 131 iodium alfa mangostin dari kulit manggis yang sering kita makan. Ternyata ada potensi besar untuk teknologi pengobatan kanker masa depan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi bahwa inovasi bisa datang dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan